بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد إخواني وأخواتي في الدين أعزني الله وإياكم Alhamdulillah, kita panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah memberikan kepada kita semua berbagai nikmat dan karunia-Nya yang sangat banyak. Di antaranya adalah nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat dijauhkan dari bala dan musibah. Maka patut bagi kita semua untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut, dengan izinnya kita bisa menggapai nikmat-nikmat lainnya yang tidak semua manusia bisa merasakannya, yaitu nikmat menuntut ilmu agama. Semoga apa yang kita lakukan ini diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Sedikit mengupas tentang biografi Nabi SAW setelah beliau mendapatkan risalah surat Al-Muddathir. Kemudian kita sedikit menceritakan tentang peristiwa yang sangat bersejarah dalam dakwah Islam, yaitu adanya Isra dan Mi'raj. Ya, nanti kita sedikit akan mengupas dan mudah-mudahan waktunya mencukupi. Ya, kita sebutkan secara global hadisnya dan kemudian hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Dan apakah Islam menentukan ada tanggal tertentu yang mana itu adalah waktu Isra dan Mi'raj, dan bagaimana Islam menyikapi orang yang merayakan Isra dan Mi'raj. Sekarang malam 27 Rajab, iya apa tidak? Sahih? 26 Rajab, 27, yang mana kaum muslimin banyak yang merayakan tentang Isra dan Mi'raj yang diyakini itu terjadi malam ini. Baik ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, sedikit kita kupas secara global lanjutan yang kemarin, ya, tentang Nabi SAW mendapatkan wahyu setelah surat Al-Muddathir, yang dimana dengan diturunkannya surat Muddathir ini beliau resmi menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajak kepada tauhid. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan, ba'athahullahu bin nadharati 'anil syirk. Allah Azza wa Jalla mengutus beliau ya sebagai pemberi peringatan dari kesyirikan, wa yad'u ila tauhid, dan beliau ya mengajak manusia kepada tauhid sampai 10 tahun di Makkah, bahkan sampai akhir hayat beliau setelah beliau hijrah. Artinya yang difokuskan oleh Nabi SAW adalah membenahi akidah umat. Ini yang terpenting dari dakwah yang mengikuti Nabi SAW adalah yang pertama kali yang harus dilakukan adalah mendakwahkan tauhid.
Kemudian beliau mengucapkan atau memberikan dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir. Kata Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhal muddatsir, wahai ya orang yang berselimut. Siapa yang berselimut di sini? Yang berselimut adalah Nabi SAW, karena beliau merasa ketakutan tatkala melihat penampakan malaikat Jibril yang dengan wujud aslinya 600 sayap, ya, yang menutup ufuk, ya, bagian ufuk, sehingga saking besarnya malaikat Jibril sampai Nabi SAW ketakutan dan pergi ke keluarganya untuk minta diselimuti karena merasa ketakutan agar nyaman. Ya, kalau bahasa kitanya sampai keringat dingin. Ya, ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir. Bangun dan peringatkan manusia. Dari sini Nabi SAW memulai dakwahnya. Apa yang disampaikan, apa yang wahyu didapatkan oleh beliau SAW, yang beliau dapatkan dari wahyu beliau sampaikan. Yang pertama kali disampaikan dalam masalah tauhid, ya, dan memperingati manusia dari kesyirikan, ya. Wa rabbaka fakabbir, dan dengan Rabbmu, ya, atas nama Rabbmu maka bertakbirlah. Wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu, ya, maka sucikanlah untuk beribadah. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, sucikanlah amalmu dari kesyirikan, dari noda-noda kesyirikan. Warrujza fahjur, dan rujza itu asnam, berhala. Fahjur, maka tinggalkanlah, ya, jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamnun tastakthir, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, ya. Wali rabbika fasbir, dan demi perintah Rabbmu maka bersabarlah, karena Nabi SAW akan mendapatkan perintah yang besar, maka harus bersabar. Ya, beliau akan dihina, akan dilecehkan, akan semuanya sebagaimana yang telah kita ketahui karena membawa risalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kata Allah, fasbir, bersabar. Dan Nabi SAW telah mengamalkan ayat ini, bersabar, tidak pernah menyerah, ya, tidak berhenti dakwahnya. Ya, beliau diusir dari Mekah, apakah beliau sudah deh saya berhenti saja? Ya, manusia sudah mencapku sebagai ini dan itu, saya dicap gagal dan ini sebagai itu. Pergi ke Taif juga demikian, apakah seperti itu? Lah, beliau semakin yakin terhadap janji Allah Subhanahu wa taala, ya. Begitu juga dengan kita, ayyuhal ikhwah. Kita juga dalam perkara dunia terkadang gagal 1, gagal 2, gagal 3, tetap optimis, ya, optimis. Apalagi perkara akhirat, ya, perkara akhirat, ya, harus kita berijtihad, harus kita bersungguh-sungguh. Dan orang yang mempunyai ilmu, ya, jangan melempem ketika menasehati orang langsung ngedon dan lain sebagainya. Lihat Nabi SAW, ya, pantang menyerah, ya. Wali rabbika fasbir. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kemudian kata muallif Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala mengatakan, akhadha ala hadza 10 sinin yad'u ila tauhid. Dan Nabi selalu mendakwahkan tauhid ini 10 tahun. Maka lihat 10 tahun, bayangkan. Gak kayak kita disuruh ngaji tauhid, aduh lagi-lagi tauhid, lagi-lagi tauhid. Tauhid, ya insya Allah kita sudah paham. Ganti yang lain Ustaz, ganti fikih, ganti adab. Lihat Nabi 10 tahun mengokohkan akidah kaum muslimin. Ya, 10 tahun ini enggak sebentar, lama. Ya, makanya lihat hasil dari didikan Nabi SAW. Mereka para sahabat bagaikan jibal, gunung yang kokoh yang tidak tergoncang karena fitnah yang melambai. Kalau kita tidak, ikhwah yang sudah ngaji pun demikian.
karena ngajinya cuman sekedarnya, kadang hadir kadang tidak, ya, hadir pun juga hanya jasadnya saja, hatinya entah kemana, sehingga kita lihat hasilnya pun ya sedemikian rupa, sedemikian itu juga, ya, kadang maksiat, kadang taat, ya, kadang ya ke arah kanan, kadang ke arah kiri. Kenapa? Karena ngajinya nggak benar. Karena menuntut ilmunya setengah-setengah, maka hasilnya pun setengah-setengah. Maka hasilnya pun demikian. Lihat Nabi SAW 10 tahun mengokohkan terus tauhid. Bahkan setelah hijrahnya pun tetap Nabi masih mengusung dakwah tauhid. Sampai akhir hayatnya pun Nabi mengusung masalah tauhid, mewasiatkan tentang tauhid. Maka lihat yang terjadi, para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Maka ayyuhal ikhwah, jangan kita merasa bosan terhadap tauhid ini. Jangan merasa sumpek, merasa sudah pintar, sudah mengerti, sudah memahami tentang masalah tauhid ini. Ini adalah rayuan syaitan. Sudah nggak usah tauhid, nggak usah ini. Dan kalau kajian kitab, yakni ya orangnya itu aja. Tapi kalau kajian misalkan tematik, ustadznya dari luar kota yang hadir lebih banyak, ya ini syaitan. Kenapa? Karena justru kajian kitab yang rutin itu yang akan menghasilkan ilmu secara sistematis. Apalagi yang dibahas adalah tauhid, berbeda dengan tematik. Naam, tematik akan menghasilkan ilmu, tapi itu hanyalah refresh saja, angin segar saja. Ya, naam itu ilmu, tapi tidak sebanding dengan ilmu yang didapatkan dari kajian kitab rutin. Ya, dan hadir terus setiap waktu, ya, selagi tidak ada uzur yang membuat dia, menghalangi dia untuk hadir di majelis ilmu. Agar apa? Agar kebaikannya sampai kepada kita. Bukan untuk saya, bukan untuk masjid, tapi untuk kita sendiri, yang akan memfilter kita di kehidupan ini, ya, agar kita terarah langkah kita, agar akidah kita kokoh, ya, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan dalil sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kita termakan bisikan syaitan atau terbisikan syaitan-syaitan dari kalangan manusia. Udahlah, live streaming saja, udah gampang masalah ini, si tauhid insya Allah sudah paham. Nyatanya kita ketika mengkaji kitab yang isinya tauhid, kita banyak nggak tahu. Oh ternyata ini nggak boleh. Oh ternyata ini nggak benar. Jadi ayyuhal ikhwah, lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 tahun mengajarkan tauhid kepada umat. Berarti begitu juga kita harus belajar tauhid lebih dari itu agar akidah kita kokoh. Ya, kata Allah Azza wa Jalla, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, jangan kalian mati, kata Allah, sampai kalian dalam keadaan Islam. Kecuali dalam keadaan Islam, iman. Dan Islam, iman nggak bisa kokoh kecuali kalau dengan tauhid. Seseorang tidak bisa mengagungkan Allah kecuali dengan tauhid. Percuma orang berbuat ibadah kepada Allah tapi berbuat syirik, itu tidak mengagungkan Allah. Amalannya dulu lantak, waliyadzubillah. Karena kita, apalagi kita hidup di zaman yang kesyirikan merajalela. Kesyirikan lebih familiar daripada tauhid. Kesyirikan lebih dekat kepada masyarakat ketimbang tauhid. Orang yang bertauhid dicap aneh, yang berbuat syirik dicap ini yang Islam, kata mereka. Ya, makanya kita harus lebih lagi mengkaji tentang masalah tauhid, dan jangan sampai kita merasa bosan. Terus sampai kapan? Sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Allah sampai datang namanya al-yaqin, yakni al-maut. Taib, ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa ba'dal 'ashr, dan setelah 10 tahun, ya, urija bihi ila sama, maka Nabi diangkat ke langit. Yani yang ini yang dinamakan apa? Isra dan
Mi'raj, ya Isra dan Mi'raj. Tapi ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, kita bahas secara singkat tentang masalah Isra dan Mi'raj. Ini sengaja kita angkat tema ini agak sedikit cepat. Sebenarnya ini untuk pertemuan yang akan datang. Cuman karena momennya ini adalah sekarang, ya Rajab, yang mana mereka melakukan Isra dan Mi'raj, bukan melakukan, yakni mengadakan ya acara memperingati Isra dan Mi'raj. Bagaimana Islam memandangnya? Sebelum kita mengupas lebih dalam tentang hukum masalah ini, kita harus tahu dulu sejarah Isra dan Mi'raj yang pernah dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Wa ba'dal ashar, setelah 10 tahun berdakwah, maka Nabi urija ila sama, mi'raj, dimi'rajkan ke langit. Apa itu i'raj atau bahasa kita mi'raj, ya, adalah su'ida bihi ila sama, diangkat ke langit. Dan ini bagian dari mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang besar, ya, setelah Al-Quran, karena menuju ke langit, ya, tidak ada orang yang bisa sampai ke langit sampai sekarang, ya, belum ada yang bisa sampai ke langit, kan jaraknya sangat jauh sekali. Nanti disebutkan kata para ulama, antara langit ke langit berikutnya itu jarak 500 tahun. Antara langit ke langit berikutnya sejarak berapa? 500 tahun. Jadi mustahil kalau ada makhluk, yakni yang bernama manusia, sampai ke langit. Ya mustahil. Karena jaraknya 500 tahun. Nah ini bagaimana Nabi SAW dari bumi menuju ke langit yang paling terakhir, langit 7, cuman hanya semalam saja. Ya ini mukjizat dari mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan dan Allah spesialkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Waqa'a lahu al-Isra wal Mi'raj fi Makkah qabla al-hijrah. Isra dan Mi'raj ini terjadi di Makkah sebelum Nabi hijrah. Ini setelah sepakat para ulama. Para ulama sepakat bahwasannya Isra dan Mi'raj itu terjadi sebelum hijrah di Makkah. Namun mereka berselisih pendapat kapan terjadinya Isra dan Mi'raj. Ada yang mengatakan 3 tahun sebelum hijrah. Dan ini yang diambil, yang dirajihkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, kata beliau, wa shalla fi Makkah 3 sinin, beliau salat di Makkah itu 3 tahun. Artinya setelah pulang dari hijrah, pulang dari Isra Mi'raj, beliau membawa oleh-oleh wahyu salat. Salat di Makkahnya berapa? 3 tahun. Artinya kata para ulama, beliau lebih merajihkan Isra dan Mi'raj itu 3 tahun sebelum hijrah. Ini pendapat. Dan pendapatnya banyak para ulama. Ada 10 atau lebih. Ada yang mengatakan 1 tahun sebelum hijrah. Ada yang mengatakan 2 tahun sebelum hijrah. Ada yang mengatakan 5 tahun sebelum hijrah. Ya, ada sekali beberapa pendapat para ulama yang mengatakan demikian, ya. Tapi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengambil perkataan pendapat bahwasannya beliau hijrah mengambil Isra Mi'raj atau melaksanakan Isra Mi'raj, dimi'rajkan ke langit 3 tahun sebelum hijrah. Karena beliau menulis dan beliau salat di Makkah 3 tahun. Baru setelah itu hijrah. Berarti ayuhal ikhwah, kita tahu para ulama berbeda pendapat kapan terjadinya Isra dan Mi'raj. Dan pendapat yang rajih tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya Isra dan Mi'raj. Naam, mereka mengatakan bahwasanya Nabi Isra dan Mi'raj sebelum hijrah. Tapi secara detailnya tidak diketahui, wallahu a'lam. Apalagi sampai menentukan tanggalnya. Ya, malam 27 Rajab. Tidak ada satu hadis pun yang membahas masalah ini. Ya, tidak ada hadis pun
yang membahas kapan Nabi Isra dan Mi'raj, ya, tanggalnya nggak ada. Menunjukkan ayyuhal ikhwah bahwasannya, ya, itu tidak diperintahkan oleh Islam untuk kita memperingatinya, merayakannya. Kenapa? Tidak ada tanggal yang benar untuk menetapkan Isra dan Mi'raj. Sekalipun telah ditentukan, misal sudah ditentukan, ada dalilnya yang mengatakan Isra Mi'raj tanggal sekian, maka tidak ada dalil yang memerintahkan kita untuk merayakan Isra dan Mi'raj. Tidak ada. Tidak ada dalilnya baik dari Al-Quran dan Sunnah ataupun amalan para sahabat yang merayakan Isra dan Mi'raj. Karena Nabi telah tegas, Id, hari raya Islam itu cuma dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Udah titik, nggak ada lagi. Nggak ada lagi Id yang lain. Ya, jadi Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, hari Idul Fitri dan Idul Adha, tidak ada Isra Mi'raj, tidak ada Maulid Nabi, tidak ada dan lain sebagainya. Wa na'am Isra dan Mi'raj hak, yang ini yang akan kita bahas. Tapi merayakannya membutuhkan dalil. Dan tidak ada dalil pun yang mengatakan malam 27 Rajab, tidak ada. Menunjukkan bahwasanya Islam tidak memperhatikan masalah ini. Islam tidak memperhatikan masalah ini, kapan terjadinya. Ya, tapi yang harus diyakini iman dengan Isra dan Mi'raj, bahwasanya Nabi SAW Isra dan Mi'raj. Bisa dipahami ya ikhwah? Jadi tidak ada dalilnya yang mengatakan, ya, tanggalnya berapa secara tepatnya, secara detailnya. Harus ada dalil, mana? Tunjukkan. Dan jika ada dalil pun, maka tidak ada anjuran untuk merayakannya. Para sahabat tidak ada satupun dari mereka. Ya, Abu Bakar yang mengimani Isra Mi'raj tatkala manusia mendustakan, itu tidak, setelah Nabi wafat tidak merayakan Isra dan Mi'raj, ya, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayyuhal ikhwah, Isra dan Mi'raj ini dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ruh dan jasadnya. Dengan ruh dan jasadnya Nabi SAW. Kenapa? Karena sebagian dari ahlu bid'ah mengatakan Isra Mi'raj itu cuma ruhnya saja. Artinya Nabi sedang tidur. La, khata. Ini salah, ini batil. Yang benar adalah Nabi berisra dan Mi'raj, ya, dengan ruh dan jasadnya secara sadar. Secara sadar. Taib, ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Kita sebutkan hadisnya, ya, hadis yang diriwayatkan, hadis Isra Mi'raj ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Bainama ana 'indal bait bainan naimi wal yaqadhan, antara aku sedang tertidur, tidurnya ini antara sadar dan tidak, ya, di Ka'bah. Dalam riwayat lain disebutkan di Hijr, yakni Hijr Ismail. Tahu Hijr Ismail yang seperti bulan sabit itu? Tahu? Bagian Ka'bah, dan itu bagian dari Ka'bah. Ka'bah itu kubus yang sekarang kita lihat. Kemudian ada yang seperti bulan sabit, itu namanya Hijr, dan itu bagian dari Ka'bah. Jadi aslinya Ka'bah itu persegi panjang, bukan kubus seperti sekarang. Ya, bukan kubus seperti sekarang, sehingga orang yang tawaf harus melewati Hijr Ismail namanya. Kalau tawafnya hanya sekitar Ka'bah sampai memotong Hijr Ismail, maka tawafnya tidak sah, karena Anda telah memotong Ka'bah. Orang yang sholat di Hijr Ismail sama saja orang sholat di dalam Ka'bah. Orang sholat di dalam Ka'bah. Nah, bainama ana 'indal baiti bainan naimi wal yaqadhan, tatkala aku sedang tertidur ringan, id sami'tu qailan yaqul, aku mendengar seorang mengatakan, ahadus salasati bainar rajulain, antara satu dari tiga orang, ya. Ahadus salasati bainar rajulain, salah satu dari tiga, bainar rajulain, antara dua orang, fautitu fantuliqabi, maka aku didatangkan,
Fa utitu bi tastin min zahabin fiha min ma'i zamzam. Maka aku didatangkan dengan bejana dari emas yang mana di dalamnya ada air zam-zam. Fasyuriha sadri. Maka ini yang dinamakan hadis pembelahan dada Nabi SAW. Ya, fasyuriha sadri. Maka dadaku dibelah, ya, ila kadza wa kadza, sampai di sini. Ya, dibelah dadanya. Kemudian qala Qatadah faqultu lilladzi ma'i ma ya'ni qala ila asfali batnihi, sampai ke bawah perutnya. Fastukhrija qalbi, dikeluarkanlah hatiku. Hatiku, apa maksudnya hati di sini? Ya, ini jantung. Ya, cuman di Indonesia kan artinya apa? Hati. Hati bukan limpa, ya, tapi hati di sini apa? Jantung. Yang mana orang takut, orang senang itu jantung. Fastukhrija qalbi, maka hatiku dikeluarkan. Faghusila bima'i zamzam. Kemudian aku dicuci, kemudian hatiku ini dicuci dengan air zam-zam. Thumma u'ida makanah, kemudian dikembalikan lagi ke tempatnya semula. Thumma husya imanan wa hikmah, kemudian diberilah di dalam hatiku ini diisi dengan iman dan hikmah. Thumma utitu bidabatin abyad, kemudian didatangkan kendaraan, ya, hewan abyad, warnanya putih. Yuqalu lahu al-buraq, dikatakan itu adalah namanya al-buraq. Wa fawqal himari, dia sejenis seperti himar, keledai, tapi bukan keledai. Dia antara keledai dan bighal. Bighal itu campuran antara kuda dan keledai. Jadi sejenis seperti keledai, tapi di atasnya keledai dan di bawahnya bighal. Ya, jadi nama hewan, namanya buraq. Ya, bukan seperti orang yang digambarkan kepalanya apa namanya, badannya kuda, kepalanya wanita. Ini salah, ya, ini nggak benar. Ya, dan itu kendaraan yang tercepat yang pernah ada. Belum ada kendaraan yang lebih tercepat dari buraq. Nggak ada. Hatta pesawat jet, pesawat militer, kereta cepat, nggak ada yang bisa ngalahkan kendaraan buraq. Gimana kecepatannya? Simak apa yang dikatakan Nabi. Yaqa'u khatwuhu inda aqsa tarfihi fahumiltu alaihi. Kecepatannya satu kali yaqa'u khatwuhu, langkahnya itu menyamai jarak pandangnya. Langkahnya menyamai sejauh jarak memandang. Antum kalau di tanah lapang kan itu, atau di laut, ya, di laut itu seperti langitnya itu kayak nyungsep, iya apa tidak? Itu kan sejauh mata memandang, iya apa tidak? Nah, satu kali langkahnya buraq itu satu kali langkah sampai ke sejauh mata memandang. Pertanyaannya, ada nggak kendaraan yang lebih cepat dari seperti ini? Nggak ada zaman sekarang. Kereta cepat kalah. Ya, pesawat jet juga kalah, nggak seperti itu. Roket yang bisa ratusan kilometer menempuh titik koordinatnya itu juga kalah, belum ada. Ya, fahumiltu alaih, maka aku dibawa ke dalam, ya, di atas kendaraan tersebut, ya. Khani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam faraqibahun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bisuhbatihi Jibril. Nabi SAW, ya, menunggangi buraq tadi ditemani dengan Jibril alaihi salatu wassalam hatta wasala Baitul Maqdis, sampai ke Baitul Maqdis. Itu yang namanya Isra. Al-Isra adalah sayru lailan, berjalan di malam hari. Dari Mekah menuju Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Jaraknya mungkin, ya, wallahu alam, ya, coba antum bisa lihat di Google, ya, lebih dari 1000 kilo. Ya, kalau zaman dahulu bisa sebulan orang ke Baitul Maqdis di zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi cukup hanya 1 malam.
Dan itu hanya hitungan, bahasa kitanya hitungan detik, ya, atau hitungan menit bisa sampai ke Baitul Maqdis. Dan itu sekali lagi mukjizah dari mukjizah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana orang Quraisy mendustakannya. Kif ma yumkin, kata mereka. Gak mungkin, mustahil Muhammad pergi dari Makkah ke Baitul Maqdis hanya semalam. Gak mungkin, kata mereka. Ya, gak mungkin. Kenapa? Mereka tahu sering mereka membawa dagangannya ketika musim panas, ya, atau musim dingin, anak lupa, ya ke Baitul Maqdis atau ke Palestina. Yaitu berbulan-bulan di sana. Nah, ini Nabi Muhammad cuma semalam. Mustahil, kata mereka. Lihat, tatkala manusia mendustakan, hanya Abu Bakar saja yang yang membenarkannya. Jika itu yang dikatakan oleh Rasulullah, maka saya yang membenarkannya. Maka dari situlah beliau dinamakan dengan As-Siddiq, yang membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam mampir ke Baitul Maqdis wa shalla bil anbiya'i imama, dan menjadi imam para makmumnya para nabi. Makmumnya para nabi. Dan ini adalah dalil tentang keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang keutamaan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena beliau menjadi imam, ya, dan makmumnya para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam. Menunjukkan bahwa para nabi jika hidup di zaman nabi atau hidup di tengah umat nabi, maka dia akan mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Menunjukkan bahwasanya agama Islam adalah nasikh likulli adyan, yang menghapus seluruh agama-agama yang ada. Harus mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pernah dengar cerita Umar dimarahi sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gara-gara membaca Taurat. Apa kata Nabi SAW? Ya Ibn al-Khattab, sekiranya Musa itu hadir di tengah-tengah kita, maka tidak ada lain pilihannya bagi dia kecuali dia harus mengikutiku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita juga tahu bagaimana Isa tatkala turun di akhir zaman, apa yang dilakukan Isa menjadi nabi? Tidak, tapi mengikuti syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Kemudian di situ Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditawarkan oleh Jibril tentang dua bejana. Ada bejana dari khamar, ada bejana dari laban, dari susu. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memilih bejana dari apa? Dari susu. Maka Jibril langsung mengatakan, engkau telah memilih sesuai fitrah. Artinya ditafsirkan oleh para ulama, ini juga disebutkan, kalau seseorang ketika tidurnya, mimpinya itu sedang menenggak khamar, maka dia di atas kesesatan, nanti akan tergelincir takbirnya. Kalau seseorang memilih susu yang putih, menunjukkan dia berada di atas hidayah, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih al-laban, memilih bejana dari susu. Taib ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian kata Nabi SAW dalam hadis berikutnya menceritakan tentang perjalanan beliau dari Isra ke sekarang apa? Mi'raj. Thumma urija bina ilas sama. Kemudian kami pun diangkat ke langit. Fastaftaha Jibril. Maka Jibril pun meminta untuk dibukakan. Faqila man anta, siapakah engkau? Qala Jibril, saya ini Jibril. Qila wa man ma'ak, siapa yang bersamamu? Qala Muhammad, bersamaku adalah Muhammad. Qila wa qad bu'itha ilaih, apakah dia sudah diutus? Yani sudah menjadi rasul? Maka
Jawabannya pasti sudah menjadi rasul. Fafutiha lana, maka dibukakan pintunya. Lihat ya, seorang Jibril dan seorang nabi saja kalau naik ke langit itu dibukakan pintunya, permisi dulu. Nah, bagaimana manusia yang sampai ke atas? Ini diantara ulama ada ya, walaupun ini khilaf diantara ulama, tapi kita bacakan saja. Yang sampai mengingkari orang untuk datang pergi ke bulan itu dengan hadis ini. Ya. Nabi dan Jibril saja minta dibukakan pintunya. Lah bagaimana lagi sama manusia biasa? Apalagi manusianya itu manusia yang kafir. Langsung saja mainnya robot. Ya, karena langit itu berpintu-pintu. Wallahu a'lam, kita nggak bicara apakah bulan itu sudah sampai di langit keberapa atau keberapa. Tapi ada sebagian ulama yang mengingkari sampainya manusia ke bulan dengan hadis ini. Ya, sampai dengan hadis ini. Makanya kita sebutkan di dalam pelajaran atau dalam pengetahuan itu, orang kalau sudah melewati atmosfer bisa kebakar, iya apa tidak? Ya, bisa kebakar. Dan ada pernyataan dari seorang pilot, wallahu alam apakah dia masuk Islam apa tidak. Ketika sudah mendekati ke atmosfer yang paling tinggi sehingga keluar dari bumi, itu dadanya pasti sesak. Dadanya pasti sesak. Kenapa? Karena ada tekanan di situ dan itu disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya. Faka'annama kharra minas sama, atau ka'annahu yatasa'adu ilas sama. Dia dadanya sesak karena seakan-akan dia naik ke langit. Menunjukkan kalau orang semakin tinggi maka semakin sesak dadanya. Sehingga para ulama itu mendustakan kabar dari orang kafir yang mana mereka itu sampai ke bulan. Karena sudah di luar fitrahnya manusia. Bisa kebakar. Apapun alat yang mereka lakukan. Ini diantara dalilnya mereka yang mengatakan bahwasannya manusia itu mustahil untuk keluar dari bumi. Apalagi ingin pindah ke Mars, kata mereka. Apalagi ingin tinggal di bulan, ya, sesuatu yang mustahil. Karena Allah sudah takdirkan dalam Al-Quran bahwasanya manusia itu sampai hari kiamat tinggalnya di mana? Di bumi, gak ada tinggal di planet lain. Iya apa tidak? Ya, tidak ada tinggal di planet lain. Sudah masuk Isya? Hah? Sudah. Baik, kita break sebentar untuk mendengarkan azan kumandang. Baik, ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Kita sebutkan secara global saja dari hadis yang panjang ini karena waktunya tidak mencukupi, ya. Intinya Nabi SAW pergi bersama Jibril naik ke atas ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga sampai langit ketujuh. Ya, langit demi langit. Disebutkan di sini, ya, setiap langitnya ya Jibril meminta izin untuk dibukakan, ya, dengan pertanyaan yang sama. Man anta, siapa engkau? Saya Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia sudah diutus? Iya, sudah diutus. Akhirnya dibukakan pintunya di setiap langitnya. Di langit pertama ketemu dengan Nabi Adam, ya, ketemu dengan Nabi Adam dan sama Jibril dikenalkan, ini adalah Adam, ya, bapakmu, ya, awal manusia pertama, maka ucapkan salam kepadanya. Akhirnya Nabi SAW mengucapkan salam kepadanya dan Nabi Adam pun menjawab dan yurahib, memberi ucapan selamat datang, ahlan, ya, disebutkan di sini farahaba bi wa da'ali bi khair, ya, Nabi Adam memberikan ucapan selamat datang dan mendoakanku kebaikan. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, ya, kalimatnya itu marhaban bibni saleh wan nabi saleh, selamat datang dengan anak, yakni anakku, anak yang saleh dan nabi yang saleh, ya.
Akhirnya seperti itu ya, disebutkan di Nabi Adam ini di kanannya ada arwah-arwah manusia yang suada, yang bahagia, dan sebelah kirinya ada arwah-arwah manusia yang sengsara. Setiap kali melihat yang ke arah kanan, beliau tersenyum. Setiap kali melihat ke kiri, beliau menangis. Ya. Kemudian naik lagi ke langit berikutnya, naik yang ke langit kedua. Dan begitu seterusnya, meminta permisi Jibril sampai dibukakan. Kemudian bertemu dengan dua nabi yang saling saudara, Ibnul Khalah, sepupuan, yaitu Isa ibn Maryam dan Yahya ibn Zakaria. Zakaria sama Maryam ini adik kakak. Ya, Zakaria dan Maryam ini adik kakak. Zakaria punya anak namanya Yahya, Yahyanya nabi. Maryam punya anak namanya Isa, jadi sepupuan. Ya, Yahya dengan Aisyah, ya Ibnul Khalah. Kemudian mengucapkan salam dan mendapatkan tak marhaban, yakni selamat datang, ya, dan diucapkan, dan mereka mendoakan Nabi kebaikan. Kemudian juga ke langit yang ketiga, ya, ke langit ketiga, maka Nabi SAW bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Kata Nabi, idh huwa qad u'tiya syatral husni. Nabi Yusuf ini diberikan setengah ketampanan penduduk bumi. Artinya penduduk bumi kalau digabungkan itu setengahnya ada pada Nabi Yusuf alaihissalam. Sampai-sampai dalam Al-Quran itu saking gantengnya wanita itu sampai motong tangannya nggak sadar, saking terpesonanya dengan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Ya, sampai ada kata ulama itu Nabi Yusuf setengahnya. Nah, kalau yang fullnya siapa? Sudah pernah dibahas kalau nggak salah ya. Nabi Adam, naam. Karena Nabi Adam Allah ciptakan langsung dengan kedua tangannya. Walaupun nggak ada dalil yang sharih, yang tegas masalah ini. Ini sebagian perkataan ulama mengatakan Nabi Adam. Karena Nabi Adam Allah menciptakan langsung dengan kedua tangannya, maka hasilnya pun sempurna. Ya, cuman karena kita nggak sampai tahu ya Nabi Adam seperti apa dari sejarah, ya wallahu alam, walaupun tidak ada dalil masalah ini. Kemudian naik ke lantai lagi, ke langit ya, langit keempat ya. Kemudian bertemu dengan Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Maka Nabi Idris pun juga mengucapkan selamat datang kepada Nabi SAW dan memberikan doa kebaikan. Kemudian ke langit yang kelima, ya, setelah minta permisi Jibril, maka beliau bertemu dengan Nabi Harun, dan Nabi Harun pun demikian mengucapkan selamat datang dan mendoakan kebaikan kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW naik ke langit ke berapa? Ke-6. Ya, ingat ya, jadi setiap langit, antara langit ke langit lain itu jaraknya 500 tahun. Jaraknya 500 tahun. Jadi sangat luas sekali alam semesta ini ya. 500 tahun. Dan itu bisa dilakukan, dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketemu dengan yang ke-6 ini, ketemu dengan Musa alaihi salatu wassalam. Disebutkan di sini oleh riwayat yang syarahnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, Nabi Musa ini ya menangis setelah mengucapkan selamat datang dan mendoakan Nabi SAW. Nabi Musa ini menangis. Faqila lahu, dikatakan kepadanya, kenapa engkau menangis? Qal abki, aku menangis karena ada seseorang yang diutus setelahku masuk surga bersama umatnya, yang mana umatnya lebih banyak daripada umatku. Artinya Nabi Musa alaihissalam itu bukan menangis karena hasad kepada umat Muhammad SAW, akan tetapi bersedih karena umatnya, yakni Bani Israel, tidak mendapatkan fadilah karena kedurhakaannya kali, atau karena sesuatu yang membuat mereka tidak mendapatkan fadilah seperti ini. Ya, bukan karena hasad. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kemudian ke langit yang terakhir, langit ke-7, maka sama yang dilakukan oleh Jibril, dan akhirnya dibukakan pintunya ya. Kemudian bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam,
ya Khalilur Rahman, kekasih Allah Azza wa Jalla. Tatkala itu beliau sedang bersandar di Baitul Ma'mur, kiblatnya para malaikat, yang mana setiap harinya masuk 70.000 malaikat. La ya'uduna ilaih. Kalau sudah masuk nggak bakal kembali lagi. Setiap harinya 70.000. Baru setelah itu dhahaba bi ila sidrati al-muntaha. Beliau pergi ke Sidratul Muntaha. Wallahu a'lam apakah Nabi Ibrahim ikut apa tidak atau ditemani dengan Jibril alaihi salatu wassalam. Ya, di sana beliau ya apakah melihat Allah, ini sempat diselisihkan oleh para ulama. Warrajihu wallahu taala a'lam, bahwasannya beliau tidak melihat Allah. Karena ditanyakan apakah engkau melihat Rabb ya Rasulullah ketika Isra Mi'raj, maka kata Nabi SAW, nurun anna arah. Yang di sana ada cahaya, bagaimana aku bisa melihat? Karena ada tirai, yaitu tirainya cahaya, yang apabila dibuka tirai tersebut, maka semuanya akan hancur. Ya, kecuali nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka hanya nur, cahaya yang terhalangi untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah mengajak bicara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu salat. Wahyu salatnya berapa? 50 waktu. 50 waktu. Ya, 50 wahyu. 50 waktu. Akhirnya Nabi terima 50 waktu tersebut. Alhamdulillah ketemu sama Nabi Musa. Nabi Musa, wahai Muhammad, intinya ya dari hadis ini ya. Wahai Muhammad, sesungguhnya umatmu gak bakal mampu untuk melaksanakan salat 50 kali dalam sehari semalam. Aku sudah pengalaman membina dan mendidik Bani Israel yang dalam tanda petik ya, yang membangkang ya, itu mereka nggak pada kuat ya. Maka jangan sampai umatmu juga demikian. Maka kembalilah ke Rabbmu, was'alhu tahfif, mintalah keringanan, dispensasi. Akhirnya Nabi SAW meminta kepada Rabbnya untuk diringankan. Sampai akhir keputusan, sampai 5 salat 5 waktu. 5 waktu ya, 5 waktu dalam sehari dan semalam. 1 salat itu diganjar 10 ya kebaikan, sehingga 5 salat berarti berapa? 50 kali salat ya. Walaupun demikian kata Nabi Musa alaihissalam ya, wahai Muhammad, minta lagi kepada Rabbmu keringanan. Ini umatmu gak bakal kuat loh. Dan benar kata Nabi Musa, sebagian dari umat Nabi ada yang gak sholat. Iya apa tidak? Sholat ogah-ogahan. Nanti sholatnya kalau ada musibah baru bisa sholat. Ya, lihat. Tapi apa kata Nabi? Aku sudah malu untuk meminta kembali kepada Rabbku. Aku sudah ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala 5 salat, dan itu dihitung 50 salat. Dan itu fadilah dan kemurahan Allah Azza wa Jalla kepada umat ini ya. 1 pahala diganjar menjadi 10 kebaikan ya. 1 pahala, 1 kebaikan diganjar 10 pahala ya. Dan orang yang berbuat kejelekan hanya dihitung 1 kali saja. Ini diantara kespesialan dari umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu beliau kembali lagi ke kota Makkah di waktu fi ghalas. yakni ghalas itu di waktu sahur menjelang subuh. Dan disitulah Nabi SAW pertama kali salat, yaitu salat subuh. Ya, disitulah perkara salat ditegakkan. Jadi sangat besar sekali dalam agama Islam perkara salat ini, nggak main-main. Kalau ibadah-ibadah lain wahyunya turun ketika Nabi di bumi. Tapi masalah salat, menerima wahyu salat sampai Nabi dimi'rajkan ke langit menunjukkan perkara salat ini tidak sepele. Bahkan orang yang sakit pun diperintahkan untuk salat. Sehingga kata para ulama, orang yang meninggalkan salat itu ada 2 pendapat yang besar. Yang pertama kafir,
Yang kedua, tidak kafir tetapi dosanya lebih besar ketimbang berzina, membunuh dan minum khamr. Kenapa enggak main-main? Ruknun min arkanil Islam, rukun dari rukun Islam, ya. Orang yang tidak salat itu bisa kufur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ahdul ladzi bainana wa bainal kufri wasyirki as-shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Ya, batas terakhir seorang dikatakan muslim, batas barometer terakhir antara keislaman dengan kekufuran dan kesyirikan adalah perkara salat. Faman tarakaha faqad kafara. Dan barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Walaupun ini khilaf di antara ulama, apakah kufrun akbar, kufur yang mengeluarkan seseorang dari Islam, ataukah kufrun asghar, kufur kecil yang tidak mengeluarkan dari agama Islam. Sehingga itu ayyuhal ikhwah, peristiwa tentang Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah salah satu dari mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang besar, ya, yang dispesialkan oleh Allah kepada nabinya, dan Nabi mengelilingi para nabi. Untuk apa? Menjadikan Nabi ini mulia di para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam. Dan sekali lagi, ya, Isra Mi'raj ini tidak ada dalil secara khusus mengenai kapan terjadinya. Tanggal berapa, tidak ada dari para ulama yang mengatakannya. Tidak di bulan Rajab, bulan sekarang, atau di malam 27 Rajab, atau di bulan-bulan lain seperti Rabiul Awal. Tidak ada yang tegas. Sehingga orang yang mengadakan, ya, merayakan Isra Mi'raj, maka dia tidak ada dalil dalam masalah ini kapan waktunya. Artinya kalau waktunya saja tidak ada dalil yang tegas, bagaimana mungkin dia bisa menetapkan satu waktu untuk merayakan, ya, Isra dan Mi'raj. Kemudian yang kedua, Isra Mi'raj itu tidak ada, perayaan Isra Mi'raj itu tidak ada dari kalangan para sahabat merayakannya. Bahkan Nabi pun sallallahu alaihi wasallam setelah hijrah tidak pernah menyuruh para sahabatnya untuk merayakan Isra dan Mi'raj, menunjukkan bahwa Isra dan Mi'raj, perayaan Isra dan Mi'raj bukan bagian dari agama. Bukan bagian dari agama dan tidak atas nama agama. Naam, Isra dan Mi'raj adalah hak. Peristiwanya adalah hak dan sebagaimana hadis yang telah kita bacakan. Adapun merayakannya maka itu bukan bagian dari agama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan sebuah ritual yang bukan bagian dari agama, maka amalannya tertolak. Dalam riwayat lain disebutkan, man amila amalan, barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan, laisa alaihi amruna, yang bukan bagian dari agama kami, tidak ada korelasinya dengan agama kami, fahuwa raddun, maka tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajib bagi setiap muslim untuk selalu mengamalkan amalan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ikhlas karena Allah dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan diterima insyaallah jika kita ikhlas dan mengikuti Nabi. Adapun jika salah satunya tidak ada, tidak diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula para sahabat mengamalkannya, maka itu adalah bukan bagian dari agama, walaupun manusia menganggapnya itu bagian dari agama. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, dan al-afu minkum atas kepanjangan waktu yang disediakan. Semoga ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.